Baik, masih di ruang ngaji. Teman-teman masih boleh tanya sama Habib Jafar. Dan kali ini ada pertanyaan lagi, Bib. Udah minum ya, Bib ya? Udah dong. Oke, yang belum apa, Bib? Makan. Baik ya, Bib ya. Iya, semoga ya, segera datang makanan. Iya, terima kasih atas pengertiannya selama ini ya, Bib ya. Masih mau jawab pertanyaan. Terima kasih juga atas ya? Perhatiannya. Iya, kayak nulis surat iya ya. Kan, Bib, pengertian dan perhatian tuh harus saling mengisi harusnya. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Iya. Kerjasama untuk menjawab pertanyaan lagi boleh, Bib? Iya. Saya yang ajukan pertanyaan, Habib yang jawab gitu ya kan? Itu mah bukan kerjasama. Apa dong? Sama kerja. Oke, ini ada pertanyaan nih, Bib, dari Al-Fakir Awan. Awan. Ya. Awan namanya. Al-Fakir Awan, iya. Kenapa namanya Awan? Karena dia cuma satu orang. Kalau dua orang atu. Aduh, kesel banget kalau 3 orang atri. Iya. Aduh, kita udah fokus, udah serius otaknya. Nih, Bib ya, pantaskah mengucapkan alhamdulillah ketika mendapat uang kampanye dari caleg? Iya ya, jadi kan seharusnya politik kita itu bebas uang kan, bebas sogok menyogok. Karena itu ketika kita mendapatkan duit dari caleg, seharusnya kita bukan hanya tidak menerima, tapi menasehati caleg itu bahwa itu adalah sesuatu yang bahaya. Mengapa? Karena ada banyak sekali hadis yang mengutuk orang-orang yang melakukan tindak rasuah, menerima uang suap ataupun memberi suap. Ar-rashi wal murtashi finnar, kata Nabi. Orang yang menyogok dan menerima sogokan di neraka. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kemudian di hadis lain Nabi katakan mereka yang menerima dan melakukan penyogokan adalah terlaknat. Serius tuh. Beneran tuh ya, Bib? Ada hadisnya ya, Bib? Hadisnya. Dan Nabi katakan juga bahwa praktek sogok menyogok itu akan mengikat kamu dalam ikatan yang buruk. Karena yang tersogok harus melakukan apa yang dikehendaki oleh yang menyogok, padahal itu buruk. Dan yang menyogok harus memberi uang yang sifatnya haram dan bukan hak dari si penerimanya. Makanya sengkarut tuh terus. Iya, benar. 5 tahun rusak negara kita hanya karena 5 menit sogok menyogok, serangan fajar lah, money politik lah, dan lain sebagainya. Allah. Jadi nggak boleh ya, Bib ya? Nggak boleh. Seharusnya dia udah berikan apa yang menjadi hak dia. Dan nggak boleh bilang alhamdulillah juga ya, Bib ya? Nggak boleh, kan itu sumbernya dari setan itu mah. Duit setan dimakan iblis itu mah. Lihat aja duitnya tuh nggak berkah tuh. Udah pergaulan iblis dan setan tuh semuanya ya, Bib ya? Duitnya nggak berkah tuh. Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Bib ya. Ini dari _RRFZL. Bagaimana kita bersyukur kepada musibah? Apakah akan bertambah seperti dalam surat Ibrahim? Surat Ibrahim ayat berapa? Alhamdulillah nggak ditulis, Bib. Jadi saya nggak tahu. Dia nanya aja nggak becus. Iya, benar. Kalau aku malah nangkepnya dia bersyukur pada musibah. Apakah akan bertambah musibahnya? Iya. Ya Allah, coy, jangan sampai dong kalau begitu ya. Surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la'azidannakum. Artinya, kalau kamu bersyukur akan aku tambah. Tambah apa? Tambah kebaikannya. Kenapa? Karena syukur itu kebaikan. Maka kalau dalam konteks musibah, yang ditambah apa? Solusinya, bukan musibahnya. Takut banget. Jadi nggak pengen bersyukur kalau musibahnya bertambah ya. Iya, maka dari itu musibah apakah harus disyukuri? Harus disyukuri. Karena musibah itu bisa bentuknya ujian, yaitu untuk meningkatkan semakin dekat derajat kita di sisi Allah. Kayak kita kan kalau mau naik kelas diuji dulu. Iya, betul. Atau yang kedua azab. Azab itu muncul dari tegurannya Allah. Kalau ujian itu muncul dari apresiasinya Allah. Apakah ketika kalau ujian itu karena kita melakukan kebaikan, kemudian Allah ingin kita naik kelas, dikasih ujian agar kebaikannya lebih besar lagi. Entah sabarnya, entah syukurnya, entah ridhonya, entah tawakalnya, dan lain sebagainya. Kalau azab, karena kita bermaksiat Allah tegur. Iya. Dengan dikasih azab, woi balik.
Nah, itu juga harus kita syukuri karena artinya kita tetap diperhatikan oleh Allah. Makanya doa dari para ulama dan habaib yang merupakan para kekasih Allah, mereka selalu berdoa, ya Allah undur ila abdi, ya Allah lihat saya, jangan biarin saya tersesat kemudian dibiarkan olehmu ya Allah, tegur saya ya Allah. Karena itu mereka itu senang kalau kena musibah. Nah karena itu ketika kita kena musibah meskipun dalam bentuk azab sekalipun harus bersyukur karena berarti masih diingetin sama Allah, artinya Allah masih memperhatikan kita. Masih sayang ya Bib ya. Tapi seperti biasa syukur itu bukan pasif, tidak sekedar kata-kata, tapi dengan tindakan. Apa tindakannya? Putar balik. Jangan udah dikasih azab masih aja ke sono. Dan jangan salah paham. Kita maksiat terus nih. Kemudian dikasih musibah sama Allah. Ya gue lagi diuji nih. Mohon maaf, bukan diuji itu. Anda diazab itu. Biar putar balik Anda. Jangan sok-sokan diuji. Kapan sekolahnya tiba-tiba ujian aja Anda. Nanti rapotan nih, ranking nih gak ada. Jadi harus cakap juga ketika kita mendapatkan sesuatu yang buruk bagi kita. Ini apa nih? Oh, kita ujian, juga harus refleksi diri gitu ya, kayak muhasabah ini ujian. Oh diri. iya, muhasabah. Ini apa nih? Intinya pokoknya semakin baik. Apapun yang datang dari kita yang kita anggap buruk itu harus membuat kita sadar untuk semakin baik. Kalau buruk diperbaiki, kalau baik ditingkatkan, kalau sudah sempurna dipertahankan. Fa inna ma'al usri yusra. Bukan setelah kesulitan, tapi bersama dengan musibah yang aku berikan kepadamu ada kemudahan. Dikasih jatuh, nggak taunya dengan jatuh itu kita dibikin makin kuat. Kalau nggak pernah jatuh justru nggak pernah makin kuat. Akhirnya setelah jatuh kita olahraga dan akhirnya makin kuat. Itu yang sampai bikin ada lagunya juga ya Bib, kalau jatuh bangun aku mengejar. Agak kurang nyambung ya. Maaf Bib. Ini tapi saya pahami sebagai musibah saya malam ini. Harus menerima obrolan yang tidak nyambung. Pokoknya intinya kita harus apa ya Bib? Intinya kalau misalnya kayak ada musibah tuh jangan langsung syuudzon sama Allah gitu ya. Dan nggak boleh memang syuudzon kepada Allah. Jadi harus selalu bersyukur bahwa Allah tuh nggak mungkin ngasih yang jelek buat hamba-hambanya. Betul, gitu. Makanya dipikirin. Nggak bisa kan kita pahit kok disyukuri. Memang nggak bisa. Tapi coba pikirin. Oh ternyata pahit ini adalah obat yang untuk menyembuhkan saya. Nah harus mikir tuh di mana nih letak agar saya bisa bersyukur. Bukan sekedar alhamdulillah, berarti nggak jelas dong. Keluarnya alhamdulillah itu bukan dari hati yang tulus menerima itu atau pikiran yang jernih tahu bahwa ini yang terbaik. Makanya pikirin dulu. Oh gini, oh ya alhamdulillah. Nah dari hati alhamdulillah aku tidak menyesal akhirnya dapatnya Black Panther bukan Blackpink ya kan, udah bersyukur sekarang insya Allah nanti besok ketemu hikmahnya. Dan mungkin bukan pengen ketemu Blackpink, ketemunya hikmah sekarang pikirannya. Tapi ya mau juga sih ketemu Blackpink ya kan. Jadi mudah-mudahan juga teman ngaji yang mungkin lagi dilanda masalah atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan setelah menyaksikan Ruang Ngaji episode hari ini tentang makna alhamdulillah, mudah-mudahan yang tadinya menggerendeng dalam hati gitu ya Bib ya, bisa jadi lebih ikhlas, bisa lebih bersyukur gitu. Insya Allah nanti diberikan jalan keluar, solusi juga hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih buat yang sudah bertanya, yang beruntung hari ini mendapatkan Rp500.000 itu adalah @biasaja_ dan juga _RRFZI. Selamat ya, jangan lupa nanti hadiahnya dipotong pajak. Kalau gitu saya Nikta Gina dan juga Habib Jafar pamit. Sampai ketemu lagi di Ruang Ngaji berikutnya selama bulan Ramadan loh di Metro TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.